Pada video ini kita akan membahas tentang arah gaya magnetik dan gaya magnetik pada kawat lurus arus dan muatan listrik dalam medan magnet, fluks magnet, serta penerapan konsep gaya magnet. Yuk simak videonya sampai akhir dan selamat belajar. Gaya magnet. Gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnet. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari jika sebuah kawat dialiri arus listrik akan timbul medan magnet di sekitar kawat tersebut. Nah, bagaimana jika kawat berarus listrik ditempatkan dalam medan magnet? Perhatikan gambar. Sebuah kawat AB yang dibentang melalui medan magnet yang ditimbulkan magnet tetap. Jika kawat AB dialiri arus listrik dari A ke B, pada saat itu kawat AB bergerak ke atas. Maka sebaliknya, jika arus diputus, kawat kembali ke posisi semula. Gerakan kawat ini menunjukkan adanya suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut saat kawat tersebut dialiri arus listrik. Gaya yang bekerja pada kawat tersebut disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan B, I, L, sin theta. Dengan F sama dengan gaya Lorentz satuannya Newton, B induksi magnet satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang kawat satuan meter, theta sudut antara arah arus listrik dengan induksi magnet. Contoh soal. Tentukanlah arah gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, kawat penghantar dengan arah arus ke atas melewati medan magnet dengan arah masuk bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke atas, B masuk bidang kertas, maka F arahnya ke kiri. Jadi, arah gaya Lorentz ke kiri. Pada gambar B, kawat penghantar dengan arah arus ke kanan melewati medan magnet dengan arah keluar bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke kanan, B keluar bidang kertas, maka F arahnya ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Pada gambar C, kawat penghantar dengan arah arus ke bawah melewati medan magnet dengan arah ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke bawah, B ke kanan, maka F keluar bidang kertas. Jadi, arah gaya Lorentz keluar bidang kertas. Pada gambar D, kawat penghantar dengan arah arus keluar bidang kertas melewati medan magnet dengan arah ke kiri. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I keluar bidang kertas, B ke kiri, maka F ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang 25 cm berada dalam medan magnet sebesar 0,10 Tesla dan dialiri arus listrik 10 ampere. Jika arah arus membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet, seperti yang ditunjukkan pada gambar, tentukan besar dan arah gaya yang dialami pada kawat. Diketahui L, B, I, dan theta. Ditanya F dan arahnya. Jawab. F sama dengan B, I, L, sin theta. Kita masukkan nilainya dan didapatkan F sama dengan 0,125 Newton. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jika I arahnya ke atas, B arahnya ke kanan, maka F arahnya masuk bidang kertas. Jadi, besar gaya yang dialami kawat adalah 0,125 Newton dan arahnya masuk bidang kertas.
Gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Gaya magnet juga dialami oleh dua buah kawat sejajar yang dialiri arus yang saling berdekatan. Gaya magnet yang timbul pada kawat pertama karena pengaruh medan magnet dari kawat kedua, dan sebaliknya, gaya yang timbul pada kawat kedua karena pengaruh medan magnet dari kawat pertama. Dengan demikian, pada dua kawat lurus sejajar berarus akan terjadi gaya tarik-menarik jika arah arus kedua kawat searah, dan akan terjadi gaya tolak-menolak jika arah arus kedua kawat berlawanan arah. Besar gaya Lorentz pada dua kawat tersebut dinyatakan dengan persamaan FL sama dengan mu0 I1 I2 L per 2 pi A, dengan F adalah gaya Lorentz satuannya Newton, I1 adalah besar arus listrik di kawat pertama satuannya ampere, I2 besar arus listrik di kawat kedua, L panjang kawat satuannya meter, A jarak antara kedua kawat satuannya meter, dan mu0 adalah permeabilitas magnet. Contoh soal. Dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 8 cm. Kedua kawat dialiri arus masing-masing 2,5 ampere dan 4 ampere dengan arah sama. Tentukan gaya tarik-menarik antar kawat satuan panjang. Diketahui L, I1 dan I2. Ditanya F per L. Jawab. F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. Dan dihasilkan F per L sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jadi besar gaya tarik-menarik antar kawat persatuan panjang yang dialami kedua kawat adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Gaya magnetik pada muatan listrik. Sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet juga akan mengalami gaya magnetik atau gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Jika Q bermuatan positif, ibu jari menyatakan arah muatan positif, telunjuk menyatakan arah medan magnet, dan jari tengah menyatakan arah gaya Lorentz. Jika muatan yang bergerak adalah bermuatan negatif, maka ibu jari sebagai arah muatan negatif, telunjuk sebagai arah medan magnet, dan punggung tangan sebagai arah gaya Lorentz. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz pada muatan listrik tersebut dinyatakan dengan persamaan F sama dengan BQ/P sin theta, dengan F sama dengan gaya Lorentz satuannya Newton, B induksi magnet satuannya Tesla, Q adalah muatan listrik satuannya Coulomb, P adalah kecepatan muatan satuannya meter per sekon, dan theta adalah sudut antara arah muatan dengan induksi magnet. Contoh soal. Tentukanlah arah gaya Lorentz pada muatan listrik positif yang bergerak dalam medan magnet pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, muatan listrik positif bergerak ke kanan melewati medan magnet dengan arah keluar bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P arahnya ke kanan, B keluar bidang kertas, maka F arahnya ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Pada gambar B, muatan listrik positif bergerak ke atas melewati medan magnet dengan arah masuk bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P ke atas, B masuk bidang kertas, maka F ke kiri. Jadi, arah gaya Lorentz ke kiri. Pada gambar C, muatan listrik positif bergerak keluar bidang kertas melewati medan magnet dengan arah ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P keluar bidang kertas, B ke kanan, maka F arahnya ke atas. Jadi, arah gaya Lorentz ke atas.
Pada gambar D, muatan listrik positif bergerak masuk bidang kertas, melewati medan magnet dengan arah ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika P masuk bidang kertas, B ke kanan, maka F arahnya ke bawah. Jadi, arah gaya Lorentz ke bawah. Contoh soal. Muatan listrik 5 mikrocoulomb bergerak dalam medan magnet sebesar 0,25 Tesla dengan kecepatan 10⁵ meter per sekon. Jika arah kecepatan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet, tentukan besar gaya yang dialami muatan tersebut. Diketahui Q, B, P, dan theta. Ditanya F. Jawab, F sama dengan B, Q, P, sin theta. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan F sama dengan 6,25 kali 10⁻²Newton. Jadi besar gaya yang dialami muatan tersebut adalah 6,25 kali 10⁻² Newton. Fluks magnet. Sebuah bidang yang memiliki luas A ditembus oleh medan magnet B yang membentuk sudut theta terhadap garis normal. Dengan demikian, fluks magnet adalah jumlah medan magnet yang melewati suatu luas penampang tertentu. Besarnya fluks magnet dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan BA cos theta. Dengan P sama dengan fluks magnet satuannya Weber, B induksi magnet satuannya Tesla, A luas bidang satuannya meter persegi, theta adalah sudut antara induksi magnet dengan garis normal. Contoh soal. Sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 20 cm persegi ditembus oleh medan magnetik yang besarnya 100 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Tentukan besar fluks magnetik yang dihasilkan. Diketahui A, B, theta. Ditanya fluks magnet. Jawab, P sama dengan BA cos theta. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan fluks magnet sama dengan 0,1 Weber. Jadi besar fluks magnetik yang dihasilkan adalah 0,1 Weber. Penerapan konsep gaya magnet. Contoh penerapan konsep gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bel listrik, saklar listrik, telepon kabel, motor listrik, galvanometer, relay, speaker, kereta maglev, generator, dan transformator. Bel listrik. Bel listrik merupakan alat yang digunakan sebagai pertanda mulai atau berakhirnya suatu kegiatan. Prinsip kerja bel listrik yaitu ketika aliran arus listrik mengalir pada kumparan, maka besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Kereta maglev. Prinsip kerja kereta maglev yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnetik. Kereta ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak-menolak sehingga kereta maglev melayang tepat di atas jalur lintasannya. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.